Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa akun Facebook Masjid Agung Kubah Timah yang menyaksikan siaran ini secara langsung di mana saja berada, dan juga kepada pemirsa yang menyaksikan langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah yang berbahagia. Pada sore hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di penghujung bulan suci Ramadan kali ini untuk mengikuti kegiatan tazkirah sebelum berbuka yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Para pemirsa yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan dalam rangka mengikuti dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengakhiri Ramadan ini dan menyambutnya nanti dengan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua umat Islam di dunia ini hingga akhir zaman. Para pemirsa yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, pada sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam kegiatan tazkirah menjelang berbuka langsung dari Masjid Agung Kubah Timah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap sore sebelum berbuka puasa dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola atau Badan Pelaksana Masjid Agung Kubah Timah yang disingkat dengan MAKT Kota Pangkal Pinang dan didukung oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang bekerja sama juga dengan Bank Sumsel Babel Syariah dan Lazismu atau Lazis Muhammadiyah. Diisi oleh narasumber yang berbeda-beda pada setiap harinya, hingga pada hari ini di penghujung bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan dengan narasumber seorang Al-Ustazah yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan membersamai kita. Beliau adalah Ustazah Dr. Anda Hajah Khomsinah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita bisa mengakhiri bulan suci Ramadan ini Ibu. Iya. Amin. Para pemirsa yang kami hormati, adapun pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah Ibu sebagai madrasah pertama mendidik generasi Qurani. Sebagaimana kita sama-sama pada masa ini, khususnya ibu-ibu yang ada di rumah tangga, kaum perempuan, ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya baik itu di rumah tangga maupun di sekolah yang berprofesi sebagai seorang guru, kita kaum ibu dituntut untuk bisa memberikan dukungan dan juga sumbangsih kita khususnya kepada anak-anak kita. Baik itu anak kita di rumah maupun anak-anak kita yang ada di sekolah, di lembaga pendidikan lainnya. Kita diharapkan agar bisa anak-anak kita generasi penerusnya untuk menjadi generasi Qurani yang nantinya akan dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari dan didapatinya di bangku pendidikan maupun di rumah tangga. Semoga menjadi amalan baginya dan juga menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Bagaimana kiat-kiat kita atau bagaimana pelaksanaan ibu sebagai madrasah pertama yang akan mendidik generasi Qurani ini, kita sama-sama mendengarkan pemaparan dan keterangan nantinya dari ustazah kita pada sore hari ini. Dan kepada pemirsa yang barangkali ingin sharing maupun berkontribusi untuk berdialog, bertanya maupun memberikan saran dan masukan, silahkan untuk berkomentar di akun Facebook Masjid Agung Kubah Timah yang saat ini sedang live Anda saksikan bersama. Baiklah Ibu Khom, ini kan tema kita ibu sebagai madrasah pertama, di mana ibu itu dikenal sebagai madrasatul ula, ya Bu, ya, madrasah pertama. Sehingga
kita umat Islam ini khususnya pada rumah tangga yang diharapkan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, berharap agar nanti kita memiliki anak-anak atau generasi yang Qurani, yang kehidupannya agar dapat nantinya berpedoman tetap berkiblat kepada Al-Quran dan juga hadis tentunya. Tapi hari ini kita membahas tentang generasi Qurani. Kami berharap Ibu berkenan untuk memberikan penjelasan keterangan kepada para pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja berada, bagaimana tema kita sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Untuk itu para pemirsa semua, kita buka pertemuan kita hari ini, sore ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustazah atau Ibu Hom, waktunya disilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa FB Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga yang saya hormati ibu-ibu yang hadir. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa Ibu Maria ya, yang saya hormati juga ya Pak tadi. Baiklah, alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di sini dalam rangka kegiatan tazkirah ya Masjid Quba. Semoga kita semua bisa mengikutinya, dan terpenting ya bisa mengambil manfaat dan hikmah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keluarga kita, keluarga anak-anak cucu kita, zuriat kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in dan semua pengikut yang setia kepadanya. Dan semoga kita semua yang hadir maupun yang lagi menonton ya di tempat rumah masing-masing menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita. Semoga di hari kiamat kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diistimewakan untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang saya hormati, tema kita Bu Maria yaitu Ibu sebagai Madrasatul Ula mendidik generasi Qurani. Baiklah, bicara ibu berarti kita bicara tentang wanita, ya, peran wanita. Karena jadi ada 5 peran wanita ya. Salah satunya adalah sebagai ibu. Jadi peran wanita itu yang pertama adalah sebagai hamba Allah ya, dan bisa kita lepaskan, yang dituntut untuk taat, yang dituntut untuk ya mengabdi ibadah sebagaimana firman-Nya qad khalaqnal insa dan sebagaimana firman-Nya wa ma khalaqtul insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya wanita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga ya wanita perannya sebagai istri yang juga dituntut untuk taat kepada suami ya. Selama suaminya masih berpegang teguh kepada Allah dan Rasul ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian juga yang berikutnya adalah peran wanita sebagai ibu. Nah, ini nanti yang akan jadi tema pembahasan kita ya. Dan yang berikutnya adalah wanita sebagai bagian daripada masyarakat atau sebagai pekerja juga ya. Nah, jadi betul-betul ya rumput ya peran-peran wanita nih ya. Mudah-mudahan kita wanita tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan ya dalam melaksanakan peran-peran kita ini. Multiperan. Betul, multiperan ya.
Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati ya. Ibu ya, jadi ibu adalah wanita atau sosok wanita yang sangat dekat atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Iya. Kenapa? Karena ibu yang mengandung ya, dikatakan dalam Al-Qur'an wahnan ala wahnin, susah di atas susah ya. Nah, kemudian tidak sebatas ya sampai mengandung kemudian melahirkan, berjuang ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan menyapi ya, menyusui ya. Kadang-kadang tengah malam ya gitu, bangun ketika yang lain lagi tidur ya, ini ya kewajiban tugas kita sebagai seorang ibu. Nah, kemudian lagi ini yang merawat dan menjaganya. Jadi ibu betul-betul memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anak. Karena itu ya sebaiknya lah pendidikan itu sudah kita mulai dari rumah ya, dengan memposisikan ibu sebagai guru. Nah, jadi ibu ya yang pertama harus bisa memposisikan dirinya sebagai guru, membimbing, mendidik anak-anaknya sebagaimana ya yang diajarkan oleh agama kita Islam ya tuh. Nah, inilah yang disebut dengan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Nah, jadi ibu harus berperan sebagai yang pertama kali mendidik anak-anaknya ya, sebelum dia dititipkan di sekolah. Nah, kemudian hari ini tema kita lebih spesifik lagi ya, lebih diluruskan lagi adalah mendidik generasi Qur'ani. Subhanallah ya, kalau mendengar kata Qur'ani ya, lagi-lagi sebelum kita menyampaikan paparannya, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menjadi generasi yang Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapakah yang generasi Qur'ani yang bagaimana mungkin menjadikan? Jadi generasi Qur'ani ini adalah generasi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup, pedoman hidup ya. Kemudian generasi yang selalu berintegrasi dengan Al-Qur'an. Yang pasti generasi inilah generasi yang memiliki keimanan yang sangat kuat ya, karena pegangan pokoknya adalah Al-Qur'an. Dia selalu membacanya, ini generasi Al-Qur'an, selalu memahaminya, mempelajarinya ya. Kemudian mengamalkannya, itu yang terpenting. Nah, ini yang disebut dengan generasi Al-Qur'an ya. Bapak Ibu dan pemirsa yang saya hormati ya, wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat ya. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian tuh 2 perkara. Jadi wasiat Rasul atau warisan Rasul ya tidak banyak ya, karena kita tahu juga Rasulullah ya bukan orang kaya, tapi dia orang kaya. Iya, kaya ilmu, kaya betul, pengalaman, dia orang kaya ya, kaya amal ibadah. jadi beliau hanya meninggalkan 2 perkara untuk kita. Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah, fa in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Selama kamu berpegang kepada 2 perkara ini, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Artinya tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah celaka ya, alias kamu akan pasti akan selamat ya, dunia dan akhirat. Apa itu? Ya, kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi 2 perkara ya yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Rasulullah, selama kamu berpegang kepada kedua perkara tersebut, kamu pasti akan selamat ya, dunia selamat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, andai kata alhamdulillah kalau kita tinggalkan anak-anak kita, anak yang Qur'ani, yang generasi Al-Qur'ani ya, kita tidak perlu pusing, boleh jadi tidak perlu susah ya. Nah, kita punya pegangan pada anak-anak kita ya. Ini janji daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga untuk kita ketahui bersama ya, untuk menjadikan generasi Qur'ani, mendidik anak menjadi generasi Qur'ani ini ya, tanggung jawab utamanya adalah orang tua ya, ya tanggung jawab utamanya ini terletak pada orang tua. Sebagaimana juga Allah firmankan ya, dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah panggil siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Ku jaga ya, anfusakum, jaga diri kamu. Dia Allah menggunakan kalimat ku, kalimat perintah ya, fi'il amar. Dalam kaidah usul fikih ya, kullu amrin wajibun. Setiap perintah dalam Al-Qur'an mengandung hukumnya wajib ya. Tapi itu ketika masuk kategori wajib, kalau kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita langgar,
kita akan jadi orang yang berdosa ya. Itu mengabaikan kewajiban mendidik anak berdosa ya. Anfusakum. Nah, ini juga untuk kita pahami juga harus berawal daripada diri kita sendiri. Nah, jadi orang tua, ibu terutama sebagai madrasul ula ya, sebelum dia mendidik anaknya pastikan dulu aku sudah solehah apa belum ya. Nah, solehkan dulu ya ibu. Nah, kemudian baru ahlikum ya, keluargamu. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu ya. Kemudian kata Allah dari apa? Minan nar, daripada api neraka ya. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun, ya penjaganya malaikat yang kasar ya, yang keras, yang kejam, yang bengis boleh jadi ya. Nah, pokoknya ya yang sesama ya, senada dengan kejam dan keras ya tuh. Kemudian kata Allah ya, jadi alaiha malaikat la ya'sun nama amarahum, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, jadi ketika kita boleh jadi zalim di dunia, jangan mimpi untuk ingin memberikan sogokan ya. Nah, jadi la ya'sun nama amarahum kata Allah. Itu malaikat penjaga neraka yang tidak akan pernah durhaka kepada Allah, dan wayaf alu nama yu'marun, dan selalu taat, selalu dilaksanakan, selalu melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Itu malaikat ya. Nah, tuh, jadi malaikat terkenal ya makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ya Ibu Maria ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu Allah juga berfirman, wal yakhsal ladzina law tarakum min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah, hai orang yang beriman juga, Allah tujukan, hendaklah kalian tuh merasa takut kalau di belakang kamu nanti, setelah kamu wafat nanti, meninggalkan generasi-generasi yang lemah ya. Khafu alaihim kata Allah, hendaklah kamu takut atas mereka. Nah, jadi hari ini kita harus pastikan anakku sudah kuat apa belum ya, terutama kuat imannya, kuat agamanya, itu yang terpenting ya. Nah, jadi untuk menjadikan anak yang kuat agama, kuat imannya, yang pasti ya, kenalkan Al-Quran. Jadikan pegangannya Al-Quran. Jadikan bacaannya Al-Quran. Ya. Nah, jadi kita lah diberitahu oleh Allah SWT ya, untuk supaya menitip atau meninggalkan anak kelak sebelum kita wafat ya, anak-anak yang memiliki kekuatan ya, dalam arti khusus kekuatan imannya itu. Nah, kemudian juga satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu itu akan diminta tentang apa yang telah kamu pimpin. Nah, jadi bapak pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawab ya terhadap anak-anak dan istrinya. Sementara istrinya atau ibu ya pemimpin bagi anak dan rumah tangga istrinya yang harus diatur ya. Nah, demikian juga akan diminta pertanggungjawab nanti di hari kiamat tentang yang mereka pimpin. Nah, jadi beberapa keterangan ini menunjukkan ya wajib ya bagi setiap orang tua yang muslim ya, yang muslimah ya, untuk mendidik anaknya dalam arti dengan pendidikan yang islami, yang Qurani ya. Bapak, Ibu atau para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi katakan oleh Ibu Maria tadi kan, bagaimana langkah-langkah kita, mungkin kiat-kiat kita sebagai seorang ibu ya, untuk supaya bisa meninggalkan generasi kita dengan generasi Qurani, atau bisa mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang dekat dengan Al-Quran tadi ya. Nah, baiklah ya Bapak Ibu ya, di sini akan kami sampaikan ya beberapa kiat, boleh jadi ya ada 6 kiat ya untuk mendidik atau mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang Islami atau yang Qurani ya. Yang pertama ya, ibu hendaklah memiliki ya, hendaklah selalu meningkatkan kualitas dirinya. Itu penting ya, karena jadi guru ya, dia harus pintar ya, harus cerdas ya atau. Dan juga biasanya ibu, dan ini bukan biasanya ya, tapi juga merupakan hasil survei juga ya, pernah dilakukan. Anak-anak yang cerdas ya, atau dia itu pada dasarnya ada dalam dekapan ibu yang cerdas. Nah, ada ibu-ibu yang pintar. Nah, itu wanita-wanita yang ketinggalan dengan kaum laki-laki ya, belajar. Ya kalau dulu pas sapat orang tua kita dulu lah, untuk apa anak perempuan belajar, ada ya. Laki-lakinya akhirnya juga akan ke dapur ya, masak, nyuci ya. Nah, itu memang pekerjaan pokok ya. Nah, tapi ya
tidak bisa kita pungkiri wanita harus cerdas, harus pintar karena akan menjadi madrasatul ula, ya. Karena itu hari ini saya ingatkan kepada ibu-ibu muda, boleh jadi juga akan menjadi calon-calon ibu ya, untuk tetap ya bersemangat belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya ya, terutama ilmu agama ya. Bukan berarti kita ninggalkan ilmu umum ya. Karena kata Rasulullah, mali dunjaka ka annaka ta'izu abadan wa mali akhiratika ka annaka tamutu qadan. Beramal untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, jangan lupa akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi ya. Jadi artinya apa? Ilmu agama, ilmu umum penting, namun ilmu agama sangat-sangat penting ya untuk ya tadi mendidik anak-anak kita, anak-anaknya. Jadi yang pertama, langkah pertama tadi yang pernah berhenti belajar ya. Jadi sekarang ini banyak sumber ya untuk mendapatkan ilmu ya, banyak buku ya. Kemudian HP juga banyak, ada ya ilmu-ilmu yang ada di situ yang bisa kita gali ilmunya ya. Tinggal ketik, kita keluar ilmu apa maunya tuh. Nah, jadi belajar tidak mutlak harus duduk di bangku ya, ada perlu dengan pendidikan formal ya. Nah, bisa juga dilakukan dengan pendidikan non formal, mengikuti kajian, ada masjid taklim dan lain sebagainya. Jadi inti yang pertama, seorang ibu harus cerdas ya, harus berkualitas tinggi ibu-ibu. Karena itu hari ini ya terus belajar ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua ya, ibu harus bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya tuh ya. Apalagi anak usia balita itu terkenal dengan golden age ya. Maaf kalau pas. Nah, itu ya, jadi usia emas. Nah, di masa-masa ini mereka asal meniru, kemudian juga mereka merekam ya. Rekam mereka itu sangat kuat ibu-ibu ya, beda dengan kita. Boleh jadi kalau hari ini dapat besok lupa ya. Tapi kalau anak-anak usia demikian, nah jadi kalau mereka rekam itu yang buruk dari tindakan orang tuanya, terutama ibu ya. Astagfirullah ya, nah tuh ya, misalnya apa dari omongan ibu yang kasar, ada omongan ibu yang kotor, kemudian ditindakan ibu yang boleh jadi yang tidak sesuai dengan syariat ya. Nah yang mereka saksikan itu, nah nih ya jangan sampai ya. Karena itu seorang ibu kalau ingin anak-anaknya adalah yang mempunyai generasi yang islami atau yang qurani ya, contohlah perilaku yang baik, tunjukkan kepada anak. Sholat 5 waktu ada ya, tuh jaga-jaga betul ya. Nah kemudian libatkan anak ya. Kenapa libatkan anak? Biar anak lihat, ajak. Nah tuh, jadi saya ingat ya, ada sebuah pola asuh dari dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Itu ada 3 pola asuh ya dari beliau yang terkenal, kelipatan 7 tahun, kemudian dengan 3 tahapan. 7 tahun pertama ini adalah 0 sampai 7 tahun. Itu adalah kata Sayyidina Ali ya, atau didik mereka itu dengan kasih sayang dan dengan teladan atau ya. Di usia itu adalah bisa meniru. Jadi kalau ingin tahu ya siapa di dunia ini yang paling tinggi sifat menirunya, itulah anak usia 0 sampai 7 tahun. Dia yang dilakukan anak, kita perhatikan saja, kita pernah punya anak ya. Nah itu apa yang dilakukan orang tuanya, itulah yang dia tiru, itulah yang dia lakukan ya. Nah ingat ya, tadi usia anak ini adalah usia emas ya. Jadi artinya yang mereka rekam itu akan tetap membekas sampai dia dewasanya nanti ya. Nah jadi baca Quran, nah perbanyak baca Quran, jadi ibu muda ya tuh, perbanyak baca Quran ya, libatkan anak ya. Memang kadang-kadang dia mengganggu ya, tapi jadikanlah ganggu seni untuk kita melakukan ibadah ya. Nah, tuh, Rasulullah saja ibu ya, Bu Maria ya, itu pernah ya, ketika sholat sujudnya lama benar ya, sampai sahabat ngira ya, wahyu turun ya. Setelah selesai sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi sujud kok begitu lama? Memangnya ada wahyu yang turun nih? Apa kata Rasulullah ya, ketika aku sujud belakangku ditunggangin oleh cucuku. Jadi aku tidak mau merusak kesenangannya. Nah, ibu itu Rasulullah SAW. Apalagi dengan kita. Jadi berusaha kita untuk sebisa mungkin ya menjaga kehusuan kita dan juga kemudian anak tetap kita libatkan. Untuk kita perlihatkan kepada anak-anak. Jadi jangan sholatnya dalam kamar kunci pintu biar tidak diganggu anak. Jangan. Biar dia melihat, biar dia mencontoh, biar dia meniru. Nah banyak lagi ya dengan contoh-contoh teladan yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain yang seyogyanya disaksikan dan dilihat oleh anak. Nah kemudian yang ketiga,
kiat yang ketiga ya, mulai menanam pendidikan ya dasar ya sejak dini. Jadi orang tua tadi perlu berkualitas tadi ya, karena jadi guru dan juga ya dari usia lah mulai bisa bicara, boleh jadilah bisa menerima apa namanya lah bahasa Bangkanya kan lah nyambung istilah kalau kita bertanya, kalau kita bercerita ya. Nah itu bisa bisa menerapkan pendidikan ya, keimanan lah bisa kita terapkan dengan mengenalkan Allah kepada mereka ya deh. Bagaimana caranya? Ketika boleh jadi kita lihat sayur, nah tahu dah sayur ini dari mana nak? Ini dari Allah. Itu mengenalkan keimanan. Ya, jadi mulai dari kecil ya dari apa namanya dari anak-anak ya, dari balita lah usia mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun itu ya mulai tanam. Kemudian doa, ajarin doa-doa ya, doa-doa makan, doa-doa tidur ya dan lain-lain sebagainya. Itu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya Allah, tempat kita berdoa, tempat kita meminta. Nah, kemudian berikutnya pendidikan keimanan, kemudian pendidikan akhlak adab itu terpenting ya. Mulai ajarin anak bagaimana sikap kepada orang tua. Ini harus mulai dari rumah, ya. Madrasatul Ula. Ibu sebagai sekolah yang pertama atau ya guru yang pertama untuk anak. Nah kemudian akhlak ini terpenting juga ya, atau ya akhlak kepada orang tuanya bagaimana, salam, ajarin salam dan lain sebagainya. Mungkinlah seringlah kita lakukan ya lah. Ya. Terus kemudian Quran ini terpenting. Nah ini kan ya, ini nggak apa-apa, mungkin ibunya bukan tahfiz ya, juga ibunya bukan banyak menghafal surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Dah salah anak, alhamdulillah, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad ya. Nah pasti kan karena ibu tuh banyak bercengkeraman dengan anaknya. Dia sambil duduk ada ngaji ada ya. Qul huwallahu ahad contohkan kepada anak. Nah ini jadi mulai menanam pendidikan dasar kepada anak ya, khusus pendidikan agamanya ya. Nah kemudian juga itu Al-Quran ya, ibu-ibu ya, jadi untuk kita ketahui ternyata Bu Maria ya, indera tubuh kita ini yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Karena itu seorang ibu sudah bisa menerapkan pendidikannya sejak dalam kandungan dengan perbanyak baca Al-Quran. Ya, nah ternyata umur lihat saya baca 23 minggu itu pendengaran itu sudah bisa berfungsi walaupun belum bisa normal mungkin ya. Nah itu kan ya pernah dulu ya nyanyian klasik ya. Tapi kalau kita sudah bisa Al-Quran saja bacain, ibu-ibu baca Al-Quran ya, mendengarkan tertil Al-Quran ya kepada anak, ada kepada bayi-bayi yang masih berada dalam kandungan itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah didik anak dengan sabar, gitu ya. Seorang ibu harus memiliki kesabaran dan kasih sayang, itu yang terpenting ya. Karena kalau kita kasar ya akan menjadikan anak kita bukan paham, tapi akan menjadikan anak kita juga menjadi kasar ya. Kalau tidak tahu wajar ada ya. Yang namanya juga anak-anak ada ya. Itu. Jadi anak yang kata itu jadi yang pertama penting dengan kesabarannya ya. Kadang-kadang ibu-ibu ya kalau andai kata nyuruh sholat ya. Jadi kata Rasulullah itu ya memberikan lampu hijau ya kepada orang tua usia 7 tahun itu mulai disuruh sholat ya. Nah ini kan tugas ibu yang utama ya, karena yang banyak berdekatan dengan anak ini ibu ya. Kalau sekolah itu berapa jam? Nah tuh dia nyuruh anak sholat ini utama ibu ya. Dia guru tuh aja ngajar boleh jadi bacaan, gerakan ya. Nah jadi yang nyuruh ibu. Nah suruh sholat memang sekali belum ya, 2 kali sebelum. Nah ini indahnya sebagai seorang ibu ya. Apa kata Allah, mungkin kalau dia kata anakmu adalah anak yang penurut, sholat nak, nah anak langsung sholat, udah ibu tidak perlu teliti, tidak perlu payah-payah. Tapi Allah ingin memberikan kita pahala yang banyak ya. Kenapa tidak keluar satu lisan dari mulut kita, dari mulut manusia kecuali tercatat oleh malaikat. Iya Bu. Dibayangkan tanpa terasa ini waktu kita hampir di penghujung. Obrolan kita memang hari ini benar-benar sangat bermakna dan bermanfaat khususnya bagi kita kaum ibu ya Bu Am ya. Kalau boleh saya simpulkan tadi, ibu ini sebagai pendidik juga sebagai kalau perempuan ini selain sebagai pendidik, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu ya, dan juga sebagai pekerja ya. Lupa hamba Allah yang punya multi peran. Nah, adapun kiat-kiat tadi kiat-kiat yang dari Bu Hamsina tadi kepada kita khususnya ibu-ibu yang di rumah, pertama ibu memiliki kualitas diri. Ibu harus berkualitas terlebih dahulu agar bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, ibu memberi contoh ke anak, libatkan anak dalam hal
Baik, ibadah, pertama dalam ya. hal perilaku ya, dan juga ajak anak langsung untuk terlibat di dalam praktek apa yang akan dilakukan tadi, dan menanam sejak dini kepada anak seperti berdoa, diajarkan anak berdoa, akhlak adab, mungkin mengajarkan anak juga sejak dini bagaimana kalau minta sesuatu ya, menggunakan kalimat tolong barangkali Betul, itu ya. betul. Tolong itu nak, Itu kan sehingga adab. ketika nanti dia berhadapan dengan orang yang Orang lebih lain. tua usianya tidak bersifat perintah ya. Nah, itu yang Betul, barangkali betul. contoh salah satu adab akhlaknya. Dan didik anak dengan sabar dan kasih sayang, itu kesimpulan yang Ada satu lagi lebih iya, penting. terakhir Doa. iya. Jangan lupa. Iya. Doa ibu adalah mustajab. Doa ibu akan bisa nembus langit ya. Karena itu hati-hati ibu untuk mengeluarkan kata-kata ya. Nah itu. Jadi keluarkanlah kata-kata yang merupakan doa, yang merupakan baik untuk anak-anak. Karena mulut ibu ya, kalau kita bangkanya masin. Nah itu doa, baju doa ibu-ibu sejak dalam kandungan sampai anak kecil ya, kemudian sampai dia dewasa, bahkan sampai boleh jadi berkeluarga, tetap selalu doakan anak ya, dalam sujud panjang, dalam tahajudnya ya. Banyak doa itu yang terpenting, ini senjata ampuh ya bagi kita. Tuh. Baik para Jangan lupa. pemirsa FB Masjid Agung Kubah Timah yang berbahagia dan di mana saja berada, yang mesti diingat bagi kita khususnya kaum ibu adalah doa. Bahwasanya doa seorang ibu adalah mustajab, sehingga setelah dilakukan kiat-kiat yang disampaikan tadi, kita sudah memberikan contoh kepada anak-anak, mempraktekkan langsung kepadanya, mendidiknya dengan melibatkan anak-anak itu tadi. Terakhir kita adalah doa. Ini adalah usaha atau ikhtiar ibu, doa yang merupakan suatu harapan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar apa yang diniatkan kepada anak-anak kita tercapai dan dimakbulkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu Hom, terakhir minta sedikit closing statement-nya Bu sebelum kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Baiklah ya. 1 menit Bu, paling tidak. Jadi sebagai kesimpulan lah boleh jadi ya hari ini kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda ya yang masih memiliki anak-anak balita ya, betul-betul contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya, dan jangan lupa ya untuk senantiasa memberikan arahan yang terbaik, tingkah laku, akhlak, karena akhlak itu daya Rasulullah diutus ke kaum kafir untuk menyempurnakan akhlak. Nah kemudian ya ketika kita telah berusaha, kemudian juga kita telah berbuat, telah berdoa, akhirnya ya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana juga innaka la tahdi ila man ahbabta, kata Allah, hai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Yang pasti kita telah punya bekal untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus berbuat ibu-ibu ya, terus berjuang, terus berbuat ya, doa. Terima kasih Bu Arya. Baik, para pemirsa Ibu Hom, kami ucapkan terima kasih telah berkenan membersamai pada hari ini, berbagi ilmu juga kepada kita semua, khususnya para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah. Para pemirsa yang kami hormati, di penghujung Ramadan ini kami atas nama Badan Pelaksana Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan di bulan suci Ramadan ini banyak terdapat kekhilafan, kekurangan dan kelemahan serta kesalahan. Untuk itu kami mohon beribu kali maaf. Dan juga Masjid Agung Kubah Timah meskipun nanti kita sudah melalui bulan suci Ramadan, namun tetap dengan kegiatan rutinitasnya berbuka bersama untuk puasa sunnah Senin dan Kamis di Masjid Agung Kubah Timah. Untuk itu kami senantiasa berharap bantuan, dukungan moral dari para pemirsa, jamaah yang nantinya membersamai kita di bulan-bulan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih atas selama ini telah berkenan membersamai kami dan mohon maaf. Sampai jumpa di bulan suci Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyambut kembali bulan suci Ramadan di tahun selanjutnya. Dan kami juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanallah.
ala kadar. Ya. Ya, makasih. Wah, mau pulang nih. Lagi nyambung deh kira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.